unsur dari hal lain apa sih Pak? Ya selain kegiatan, apakah perlu ada pendekatan-pendekatan secara psikologi ataupun edukasi terhadap anak-anak eks terorisme bahwa Indonesia itu adalah menganut ideologi Pancasila gitu dan kebinekaan tunggal ika. Artinya mengedukasi tentang keanekaragaman yang ada di Indonesia, terutama agama ya Pak. Agama Indonesia kan kerap sekali, banyak sekali agama ya, terutama kita kan mengandung Pancasila ya Pak. Ada 5 agama yang ada di Indonesia. Bagaimana sih Pak tanggapan Bapak mengenai hal ini tentang pendidikan edukasi kenegaraan terhadap anak-anak eks terorisme itu sendiri Pak? Ya baik, karena kami tidak luput kerjasama dengan pemerintah, karena berharap ya pemerintah juga di sini, pemerintah juga ada ahli-ahlinya, termasuk pekerja sosial ya kan, di pekerja sosial termasuk di situ ya, mungkin kita attachment, kita ada kelekatan dengan anak, ada punya kelekatan, mungkin ada shock terapinya kepada anak, karena mungkin kalau kagak ahli yang datang untuk ya mungkin terapi-terapi yang khusus ya kepada, karena kayaknya negara kita memang menganut Pancasila. Di situ kan ada keadilan sosial, tidak ada yang lain. Keadilan sosial adalah itu siapapun yang membutuhkan ini ya pemerintah yang harus tanggung jawab kan gitu. Makanya di sini ada semacam kita ada kelekatan dulu, mungkin pendekatannya, mungkin kita juga mungkin ada salah satu mungkin ada jurang yang pemisah barangkali nanti. Kalau saya tadi mungkin akan dipisahkan dulu, mungkin sekarang nih gimana nih kalau anak kita ke balai gitu, misalnya di balai dia lebih fokus ditanganin oleh salah satu ahli ya, kepada pemerintah khususnya ada balai anak-anak yang benar-benar terisolir atau tadi anak-anak yang tertekan psikologinya, dia tertekan sekali psikologi. Kalau tidak ada khusus pemerintah menangani seperti ini, jadi tidak ada artinya, bahasa saya nggak ada diskriminasi, biarpun toleransi apapun, tetap kita harus memisahkan anak dapat perlindungannya dari semua sudut, terutama negara sebagai hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi. Jadi anak berhak meminta jawaban dari pemerintah, dan lembaga akan mendorong pemerintah supaya anak ini yang ya mungkin dianggap orang tuanya tidak ya kurang apa ya memahami tentang mungkin dia sudah apa ya, bahasa saya mungkin dia baku, udahlah saya tetap ini dan jihad saya, itu kan hak mereka kan gitu. Tapi anak, nah ini anak perlu ada pemahaman dari sekecil apapun. Dari segi perlindungannya, mungkin di sini kan ada pakar anak, mungkin ada psikolog anak, dan ada yang dinamakan tentang hukum anak dan perlindungannya kan, pasal yang sudah ditentukan bahwa anak teroris juga berhak mengadu sesuai dengan kemampuannya. Dia berpikir partisipasi akan mengadu kemana? Nah, di situ adalah mengadu kepada Lembaga Perlindungan Anak Indonesia atau ke yang lainnya. Nah, ini di situ ada menemukan salah satu wadah yang apa artinya, yang menaungi jiwanya seutuhnya sebagai insan yang paripurna, mungkin bahasa saya. Oke Pak, terima kasih, menarik sekali bicara kita kali ini dari awal sampai akhir. Baik. Saya tertarik dengan kegiatan-kegiatan terutama di rumah singgah ini. Baik. Ya. Banyak sekali anak-anak di luar sana yang memang kurang begitu beruntung ya, mungkin dari masalah keluarga, masalah lingkungan, sosial, terutama masalah ekonomi. Akhirnya mereka dieksploitasi oleh orang tuanya. Nah, mereka juga perlu punya hak, 4 hak ya Pak ya? Iya, 4 hak anak. Hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi. Itu hak hidup mereka, itu harus luar biasa. Karena di saya ini kan dekat pasar se-Asia Tenggara. Jadi anak bisa kita kirimkan pada pedagang, malah jadi sekarang jadi pedagang sekarang. Ada yang hebat. Nanti saya juga nggak tahu, tiba-tiba kamu jadi orang hebat ya. Dia ya tadinya
pedagang membutuhkan tenaga, akhirnya jadi dia belajar, akhirnya sekarang jadi bandarnya kan. Iya. Saya juga nggak tahu nih, nanti kapan-kapan nanti saya coba, saya undang anak-anak yang ya pernah ya mungkin pernah ada di rumah singgah, pernah Pak. rumah Dan singgah. akhirnya sukses ya Pak. Ya sukses sampai ya ada yang bisa beli rumah miliaran, kan berarti saya kalah dong dengan dia kan gitu. Jadi Bukan kalah menangnya. Jadi intinya adalah setiap anak yang ada di Indonesia berhak hidup dan mendapatkan Hak empat hak. hidup, tumbuh Jadi kembang itu mengembangkan. mau anak dari anak jalanan, anak marginal ataupun anak dari eks-terorisme. Iya betul. Itu mereka mempunyai hak yang Punya sama. hak yang sebagai, sama. Sebagai anak Indonesia. Anak Indonesia, Jadi apalagi mereka besok tidak- Hari Anak Nasional Ya, kan. dan Waduh. Hari Anak Nasional yang tanggal 23 Juli besok, kita sama-sama memberikan keceriaan kepada semua anak yang ada di Indonesia. Banyak menjadikan bibit-bibit unggul dari anak-anak Amin. yang Ya. dibilangnya marginal, tapi mereka punya potensi, Pak. Ya. Luar biasa. Terima kasih, Pak, atas waktunya. Ya. Semoga pesan-pesan kali ini bermanfaat Amin. untuk banyak orang. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Salam sehat. Sehat Indonesia. Salam sehat. Sehat media. Salam Amin. sehat. Sehat rumah singgah. Amin, amin, amin. Terima amin. kasih. Terima kasih.